Lalu yang kedua, pintunya apa? Ya asbabun nuzul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kalau sebab ini nggak difahami, bisa saja ya dalam beberapa kasus orang salah faham. Dan itu kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin, tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat didatangkan, kalau tidak salah pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu jadi tanya, kenapa kok kamu minum minuman keras gitu kan? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman, saya kan orang bertakwa. Kan di Al-Quran tuh ada, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu ila akhir ayat. Enggak masalah kalau sudah beriman bertakwa makan minum apapun. Begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan, oh berarti makan minum udah bebas karena sudah beriman bertakwa. Nah saat itulah kemudian diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ada teman-teman kita yang sudah meninggal, mereka syuhada pada saat perang-perang, mereka mati syahid, mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamr. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum khamr. Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh, kalau memang orang nggak tahu, belum ada taklif kepada dia, nggak dosa. Nah, sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang ya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu, misalnya ada katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara misalnya, lalu para dai itu menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang rukun iman, baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat, lalu dia meninggal dalam keadaan dia masih minum khamr, pada saat belum dijelaskan oleh dai itu bahwa Islam mengharamkan khamr. Bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk orang baik apa gimana? Oh enggak, berarti dia tidak terkena ya kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari khamr karena memang belum dijelaskan. Nah karena itu kita bapak-bapak saudara-saudara, kita berlapang-lapang lah seperti yang guru kita sering sampaikan, kita berlapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja ketika masa Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya ya, Ahlur Rum ya, orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan, jauh dari pusat Islam, dan karena itu dia tidak dapat pesan Islam, dia nggak ngerti Islam itu apa, atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash, bentuknya udah nggak bener ya, disinformasi tentang Islam. Maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya